Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Fa inna bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nas yaghdu faba'iu nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Diceritakan dari Malik bin Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nih, jadi sahabat Malik ini ngomong, Rasulullah itu pernah bicara begini loh, gitu. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah merupakan cabang daripada keimanan, sebagian daripada iman. Redaksi lain, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Makanya kalau andai kata ada orang kotor, berarti dipertanyakan keimanannya. Jadi makanya orang senang bersih, gitu. Jadi kalau dia merasa iman, ya tempatnya harus bersih, suci. Kalau bersih belum tentu suci, tapi kalau suci, insya Allah bersih. Itu. Makanya di beberapa kitab itu yang apalagi bicara masalah hukum fikih, itu biasanya bab pertama yang dibahas itu biasanya masalah bab toharoh, masalah kesucian. Bagaimana caranya orang bersuci, gitu. Diatur supaya agama ngerti agama tapi nggak ngerti bersuci. Katanya ngaku iman tapi nggak ngerti bersuci bagaimana. Nah, itu. Makanya di forum Majelis Salim ini kan dibuka kesempatan. Nah, bicara itu kalau masalah bersuci itu ranahnya di hukum fikih. Caranya di hukum fikih. Bagaimana kalau kita nih? Makanya dalam satu hadis itu bahwa ada orang disiksa dalam kubur. Pertama adalah gara-gara masalah namam, mengadu domba. Makanya mulut atas. Yang kedua masalah baul, pipis. Makanya dibilang jalan bawah. Kalau ini istilahnya pintu atas, ini pintu bawah. Dua ini yang bermasalah. Yang ini suka mengadu domba, yang ini sembrono dengan masalah pipis. Jadi disiksa dalam kubur gara-gara masalah pipis, karena pipisnya itu sembrono. Gitu. Makanya kalau di hukum fikih itu, bab masalah fikih itu
eh, nih, ini mohon maaf, ini barang kita nih ya. Ini kalau apalagi kalau kita bepergian itu, bepergian jauh, perjalanan, mau ziarah, mau kemana itu kadang-kadang, mohon maaf, kamar mandinya kan suka kadang dipeluncarin ke itu, dicelungin gini. Ini gimana cara mensucikannya? Makanya caranya juga kalau ini begini, dites dulu, dipelurut. Kalau orang bilang dipelurut gini sampai meneteskan benar. Kalau dipakai tisu juga nggak apa-apa. Tisu dulu itu namanya tayamum. Kalau yang berada air, dilapin dulu terus kasih air, yang air. Kalau dipraktekin gimana sini, Pak Ustaz? Kalau pipis, kalau pun juga begitu, Pak. Mohon maaf, kalau itu kan kalau yang bagus jangan duduk begini. Kadang-kadang begini. Ini nggak bisa ini. Makanya harus begini. Jadi supaya keluar, cepat keluar. Jadi agak gini. Kalau agak capek gini juga boleh. Gini. Miring, jadi cepat keluar. Dan ini kesehatan menurut kedokteran juga ada kesehatannya. Itu. Jadi kenapa? Kenapa? Hah? Kalau buang air kecil, iya sama juga sebenarnya. Jadi supaya cepat keluar. Mungkin dari kesehatannya saya nggak tahu. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena mungkin cepat larinya itu cepat dan kotorannya bisa keluar di situ. Dan itu juga jangan sampai mincet nyiprat. Nanti kalau disiram gini. Nanti kalau mau di sini terus tes atas sini najis semuanya nih. Nah itu bahayanya. Oh, diperagakan Pak Jateng. Sekarang juga begini. Apa ya? Makasih. Ini ada tai kucing nih. Bukan. Apa? Tai cecek kotoran. Ini harus gini. Nggak bisa ini langsung terus dikasih air disiramin atau mungkin pakai apa? Bukan serbet, ya kan gitu ya. Serbet terus dirapi gini, nggak bisa, nggak boleh itu. Ini hukum fikih nih caranya. Jadi bagaimana caranya? Diambil dulu kotorannya. Ini ada tisu. Ini tadi bukan saya sediain buat pegangan saya. Ntar dikirain saya ini pelajarannya Pak hukum fikih loh ya, bukan saya. Diambil dulu nih. Nah, dibersihkan dulu, betul. Nah, ini dibersihkan dulu. Mohon maaf ya, lagi makan ya. Ini caranya begini, harus begini Pak. Nih, ini contohnya di masjid di musola ini, harus hati-hati, harus dikasih tahu. Lah marbotnya kalau dia nggak ngerti, bisa najis semuanya. Yang dosa siapa? Ustadznya juga nanti, kagak ngasih tahu. Nah kan, nih, udah begini, dicium dulu, bau kagak? Udah nggak bau. Kalau andai kata memang nggak mau bau, minimal tuh dia agak diiniin. Kalau udah gini, namanya hukmiyah. Kalau ini tadi kan masih ainiyah itu kelihatan mata, masih ada barangnya. Ketika ainiyahnya sudah diambil, sudah hilang bau dan semuanya hilang, nah ini berarti hukmiyah. Kalau udah hukmiyah, itu dikasih cipratan dikit udah cukup. Nah, dikit aja udah kena, udah suci. Nah, caranya begitu Pak. Nanti kalau mau di sini ada begitu terus digut semua basah semuanya, wah najis semuanya nanti. Tuh caranya begitu Pak nggih. Itu namanya bab masalah itu nanti ranahnya dihukum fikih. Caranya begitu, makanya di bab masalah toharoh, masalah kesucian. Itu di bab masalah kesucian. Nah, orang yang beriman, orang Islam itu juga harus mengerti seperti itu juga gitu caranya, cara bersucinya. Cara mencucikan barang. Ini kadang-kadang piring ini Pak, saya perhatikan. Orang kadang-kadang nih, mohon maaf nih, yang jualan di pinggir-pinggir jalan tuh. Habis dimakan-makan gitu dikasih cet dicemplungin ke ember. Kalau orang Jawa timba ya. Plung, semuanya di situ, taruh di atas. Nanti kalau ada orang makan dilapin dulu. Ya kan? Makanya kalau orang yang nggak mau makan kayak gitu, paling dia harus mikir yang ada restoran yang bagus sekalian. Di situ ada cucian piring, buka set, airnya mengalir, piringnya mengalir, piringnya ditoro gini mengalir, taruh-taruhnya itu.
taruh di sini, suci, kesuciannya bagus. Nah itu bicara masalah kesucian. Jadi harus dimengerti, karena itu persyaratannya juga kalau orang itu jadi imam juga harus suci. Kalau dia nggak ngerti bagaimana? Nah gitu. Nah itu bicara masalah kesucian. Dan kalau knalpot belakang, Knalpot. Oh kenapa? kenapa itu? Hah? Apa batal gitu? Ada juga, ya, ada juga. Batal gitu maksudnya? Ya, ada yang batal, ada yang batal gitu. Kalau lamsunya itu pakai telapak tangan batal. Walaupun ini aja, tapi kalau begini nggak apa-apa Pak. Kalau gegernya, kalau apa punggungnya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau andai kata ini nempel, nah telapak tangannya ini yang menjadikan batal. Gitu. Jadi kalau megang-megang gini, nah kalau gila batal. Tapi kalau ini batal, kalau punggungnya nggak batal. Nah itu. Walaupun dubur maupun kubul, kubul itu depan, kalau dubur belakang, kubul, nah itu depan. Itu Pak ya. Maksudnya dubur tadi Kenapa? harus bersih kan? Harus apa? Harus bersih kan? Oh iya. Jadi, nah kalau udah buang air itu agak sulit. Jadi air harus disiram. Jadi kalau nah, makanya kalau kemana-mana, ini saya contohnya nih. Saya kalau kemana-mana pakai sarung. Di tas itu ada sarung. Karena apa namanya, menjaga itu tadi. Kalau kita buang air besar, air kecil mungkin masih bisa Pak. Air kecil kan gini nih. Nih, kalau apalagi kalau kita kan biasa di tempat gini. Kalau di toko-toko itu apa, di tempat-tempat mall itu, ini kan cuma gini. Makanya kita peres gini. Nanti dibersihkan lubang atasnya aja. Sir, gitu aja. Kadang-kadang pakai aqua gini gelap atau gitu, kasih air. Sir, udah. Nanti kalau kemudian dilasip tisu. Kalau bisa jangan tisu wangi, tisu yang biasa-biasa. Takutnya nanti amandel apa. Ada orang bilang takutnya gimana kalau tisunya itu yang bau, yang kadang-kadang ada yang wangi-wangi gitu. Tisu yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu gampang, cara mensucikannya gampang gitu. Kadang-kadang Pak, nanti kadang-kadang kita udah pipis nih, mau sholat keluar kan air, kadang-kadang ada keluar gitu ya, betul ya? Nah itu ada 3, ada madhi, ada wadhi, ada mani. Nah tuh, pakai lagi tuh. Ada bedaannya, kalau madhi, kalau mani itu keluarnya dengan enak. Nah kan, udah pengalaman, udah semuanya kita. Kalau madhi itu apa namanya, kita melihat sesuatu yang kita menyenangkan, terus gak tersampai nafsu kita keluar. Nah itu ada yang wadhi, yaitu tadi bekas sisa daripada pipis tadi keluar, tek putih. Tiga-tiganya kalau mani nggak najis, tapi wajib mandi. Tapi yang 2 ini najis. Nah itu makanya caranya bagaimana, tadi dipelorot supaya betul-betul benar gitu, supaya dia keluar nanti baru dibersihkan seperti itu Pak. Nah itu bab fikih masalahnya. Kalau biasanya di hotel-hotel berbintang itu kadang-kadang sering nggak ada air. Pakai tisu, iya, pakai tisu darurat. Ada teman-teman yang sering ke Amerika itu juga di sana juga susah itu pakai tisu Pak Ustadz. Ya sudah, terpaksa kalau memang begitu nggak apa-apa. Darurat. Ad-darurah tubihul mahdurat. Nah itu. Nggak apa-apa. Makanya di agama itu kalau memang tidak ada air, sulit air, pakai tayamum. Nah kan gitu, pakai tayamum kalau memang tidak ada air, susah air. Itu. Ada solusinya di situ Pak. Gitu. Lah orang nggak pakai air itu bisa aja karena sakit, kata dokter nggak boleh kena air, mama nih, pakai tayamum nggak apa-apa. Atau mungkin airnya juga susah tadi, seperti itu tadi. Lah masalah susah dan tidaknya itu tergantung dirinya sendiri, bagaimana secara uruf, secara umum. Kadang-kadang kita ngambil air, katakan di kali situ ada air, kita nggak mau, tayamum aja. Itu konsekuensinya nanti tanggung jawabnya kepada Allah, gitu, bukan manusia. Semuanya, darurat ini Pak Ustadz, darurat. Nah, secara uruf, secara umum bagaimana? Gitu.
Nah itu ya. Saya teruskan ya. Nanti lagi. Qalu sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman, fassara al-Ghazali. Imam Ghazali menafsirkan. Imam Ghazali itu orang tasawuf, orang sufi ya. Imam Al-Ghazali. At-tahur bi taharatil qalb, kata Imam Ghazali, yang dimaksud hadis di sini, yang dimaksud tahur di sini membersihkan adalah bi taharatil qalb, membersihkan hati. Jadi kolbun, makanya dulu kalau hakim kolbun itu hati, kolbu, kalbu, bahasa Indonesia jadi kalbu. Nah, kolbu, pakai ki ya, kolbu. Tapi di bahasa Indonesia jadi k ya, kalbu. Kalau kalbu pakai k, anjing. Iya, kalbun wal khinzir itu. Ya kan? Kalau pakai kof, hati. Makanya kadang-kadang ini juga bingung. Masjid ini atas nih, itu di situ al-ihsan. Dulu pakai kh, ihsan. Itu pakai ihsan, gak ada artinya. Kalau ihsan pakai hak, maka sekarang udah dirubah itu. Saya lihat, udah dirubah. Pakai hak dan ihsan. Ini yang jadi pembahasan saya juga, majelis taklim ini dia. Ini saya juga masih, maaf ini, masih kenapa kok pakai k gitu loh. Saya juga benar itu, taklim itu pakai harusnya kan pakai koma di atas tuh. Nah, nggak tahu EYD-nya bagaimana itu. Orang-orang di DPR itu bagaimana kok baku dan tidak bakunya yang bagaimana. Saya nggak tahu itu. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan saya itu. Taklim pakai k. Kalau agak sedikit, kalau kayak Hasan sama Harun itu pakai H, sama-sama H. Cuma kalau pakai H agak gede, Harun. Kalau Hasan pakai agak tipis. Nah di situ. Hasan, Husain. Kalau Harun pakai gede, Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang suka ada, Ustaz katanya kalau pakai H harus gede. Masa. Sampai tenaganya begini. Sampai ibu-ibu cerita, masa gini-gini. Wah, yes. Gak usah terlalu gitulah, udah yang penting ihdinas siratal, ya udah enak kata. Dilaporin ibu saya katanya pakai gini-gini pasan. Waduh. Yes, ada aja ibu. Yes. Nah, Imam Al-Ghazali menafsirkan, Pak, Imam Al-Ghazali itu menafsirkan di dalam hadisnya itu. Di situ at-tahuru satrul, dimaksud dengan mensucikan di sini adalah mencucikan hati. Itu. Bi taharatil qalbi minal ghil. Ghil itu unek-unek. Apa ya? Yes, pokoknya penyakit hati. Makanya di dua itu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan hati kami ya Allah ghillal lil ladzina amanu, benci kepada orang-orang yang beriman. Namun orang kok benci sama orang beriman lo? Salahnya apa? Ngapain lo benci? Ustadz sama ustadz kok bencian? Kagak urut. Ngono kok jadi ustadz? Kagak. Sama-sama ustadz kok, sama-sama orang beriman kok. Makanya apa doa kalian? Rabbana la taj'al fi qulubina, tuh di hati kami ya Allah ghillal lil ladzina amanu. Jangan sampai punya unek-unek yang jelek ya Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ini kita ini semuanya bersaudara kok. Kenapa kok benci-bencian terhadap orang lain? Apalagi sama-sama guru, sama-sama ini. Nggak urut kan? Nah itu. Wal hasad, hasud, dengki, iri, itu penyakit hati semuanya itu. Wasairi amradil qalb, dan semua penyakit hati. Coba. Makanya kalau orang masuk politik ini nggak dipakai dulu. Tapi walaupun nggak dipakai tetap kalau orang udah politik tapi makanya cantik bagusnya. Makanya kalau
jangan pakai ini, fastabiqul khairat. Gitu. Jadi berlomba-lomba, ayo jadi pemimpin, jagoan kamu sana, jagoan sini, silakan nggak apa-apa. Tapi cari yang terbaik. Gitu. Siapa? Monggo terserah gitu. Sama-sama orang Islamnya kok gitu. Makanya kalau orang yang beriman benar-benar saya nggak mau urusan masalah duniawi, nggak mau masalah kekuasaan, saya nggak mau, takut nanti menyakiti orang lain. Tuh, orang beriman begitu, Pak. Saya takut menyakiti orang lain. Lebih baik saya berdosa kepada Allah, nanti saya minta ampunan kepada Allah, beres. Daripada saya sakit sama orang itu, nanti saya masuk surga, dihalangi dulu. Dia merasa apa? Saya dulu pernah menzalimi dia, dia laporan sama Allah. Enggak, dulu dia pernah menzalimi saya harus minta izin, minta maaf dulu sama dia. Tuh, begitu, Pak. Gak gampang toh? Gak gampang. Nah, ini bicara hati, Pak. Ini pelajaran saya nih. Ini itu iman, masalah keimanan di hati. Gitu. Kalau ngomong pinter bisa ngomong. Makanya kadang-kadang kalau ada orang disuruh ceramah males. Kenapa? Takutnya begitu. Takutnya nanti salah, menyinggung perasaan orang, gak mau. Apa yang diperlukan ceramah? Kalau dia nggak tahu, datang dong ke rumah. Istilahnya gitu dah. Minta sama saya fatwa apa? Saya kasih tahu ilmunya. Ini udah. Tujuannya kan begitu. Lu udah bisa, udah jalanin caranya. Caranya sholat nggak ngerti, tak ajarin, udah selesai. Nah kalau ceramah bisa nanti salah. Makanya benar kanjeng Nabi, saya ti zamanun ala ummati katsirul khutaba wa qalilul fuqaha. Nanti akhir zaman tuh banyak khotib banyak banget nanti. Ahli khutbah itu pinter ceramah itu banyak, tapi wa qalilul fuqaha. Tapi sedikit yang ahli fakih itu, yang fikih itu sedikit. Yang mengerti banget itu kenapa? Itu, Pak. Itu banyak tuh sekarang. Dulu tahun 92-an, 93, dulu kalau orang di sini ada orang meninggal, kagak ada yang tahlil. Dulu dari Pak Arif sono saya diajak ke sini. Masih ingat saya? Kodau. Sekarang setiap RW pasti ada ustadznya udah. Berarti banyak ustadznya sekarang tambahan. Kan begitu. Dulu dari Robo kok datang sini. Pak Satri nggak tahu masih di mana dulu. 92 di mana, Pak Tri? Oh, di sana. Tuh masih di sono. 92, 93. Wadzalika annal iman al-kamil innama yatimu bidzalik. Jadi kalau imannya sempurna harus itu. Secara dohirianya dia suci tentang masalah tadi itu, cara mencucikannya tadi, bicara apa saja, mencucikan beras, makanan, apa itu kalau kita masak nasi barang itu, caranya bagaimana supaya suci, gitu tau. Kemudian apa namanya, itu dohir batin lah bahasa kitanya. Jadi secara dohirnya dia suci, pakaiannya juga termasuk, sarung baju-bajunya. Kemudian secara batinianya hatinya juga. Nah, kalau di Quran itu ada perbedaan. Kalau tohara itu mensucikan secara dohiriyah, tapi kalau mensucikan secara batin namanya tazkiyah. Makanya di dalam Quran itu di surat At-Taubah itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Gitu. Jadi ambillah harta-harta mereka. Itulah. Makanya itu dibuat orang-orang sekarang. Makanya kan ada suka itu keliling-keliling ke rumah mintain duit. Alasannya buat tutup masjid, tutup musola, kan gitu ta? Khudh min amwalim, ambil itu harta mereka. Itu pakai dalil itu orang-orang. Saya tahu. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambil mereka. Di situ makna zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum itu artinya yaitu mensucikan. Bukan jadu, tutahhiruhum itu secara dohiriyah hartanya tadi. Wa tuzakkihim, dan membersihkan tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan jiwanya termasuk. Takut gini, menghilangkan persepsi orang itu pelit, orang itu macam-macam itu loh. Nah, oh ternyata dia enggak pelit, dia ngeluarin hartanya itu untuk kemaslahatan gitu.
Itu. Makanya ada perbedaan antara tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, itu ada bedanya begitu. Tapi Imam Al-Ghazali di sini menafikan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah ya logikanya ya benar lah. Kalau namanya orang yang beriman, mengaku iman, ya harus suci secara dohiriyahnya maupun secara batiniahnya. Dia ngerti. Ini barang yang suci, ini barang yang tidak suci gitu kan. Makanya gini Pak, belajar itu nun sewu ini udah tua ya. Malah jarine ada pujian itu. Tombo ati iku limo sawarnane maca Quran unekno sak maknane bareng itu. Kumpulono wong kang soleh. Suruh ngumpuli sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu apa? Orang yang mengerti tentang agama. Kumpul orang-orang yang soleh. Nah, supaya dia ngerti, oh gitu. Itu pujenan. Jadi kalau di istilah di dalam agama itu namanya majalisul ulama. Majelis-majelis kumpulnya para ulama-ulama. Gitu. Nabi Muhammad apakah dulu begitu? Waktunya nggak ada. Nabi Muhammad zaman dulu belum ada. Makanya pengajian kayak gini dibilang bid'ah. Apakah Nabi dulu begini? Nggak bisa. Takut Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Apa Islam? Muhammad innaka lamajnun. Lu gila lu Muhammad. Siapa Allah itu? Gitu. Siapa Allah itu Muhammad? Lu anak yatim, anak baru lahir kemarin. Lu udah tua nih. Lu ngomong sembarangan lu. Majnun inta Muhammad. Innaka lamajnun. Gila lu Muhammad tuh. Digituin Muhammad. Makanya sampai turun ayat fasda' bima tu'maru wa arid anil jahilin. Terangkan Muhammad, jangan takut-takut. Ada Sayyidina Umar di belakang. Muhammad, jangan takut-takut. Gua ada di belakang ente Muhammad. Tuh bahasanya Sayyidina Umar. Dulu orang bukan orang termasuk tahu sendiri kan Umar bin Khattab itu dulu orang yang dedekote kaum Quraisy dulu. Premannya orang kafir Quraisy ketika dia masuk Islam 180 derajat gitu ya. Apa 350 derajat membela Muhammad mati-matian. Tuh begitu. Makanya Muhammad nggak usah takut, sampaikan apa yang benar. Gua di belakang ente. Tuh bahasa orang Taif begitu dia. Kalau ada orang nyakitin kamu, saya hadapi duluan. Tuh begitu. Sayyidina Umar tuh. Makanya alhamdulillah beliau makamnya jejer itu. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, jajaran tuh bertiga tuh. Tahu kan di Raudhah itu? Nah itu. Alhamdulillah itu. Dulunya membenci kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh itu kalau udah dapat hidayah, nah di situ Pak. Udah dapat hidayah seperti itu. Wa man tahara qalbahu, barang siapa yang mensucikan hatinya min baqiyatil amrad, dari semua penyakit-penyakit hati, kamulah imanu, maka sempurnalah imannya dia. Wa man lam yadhur qalbahu wa man lam yadhur, barang siapa yang tidak mensucikan qalbahu hatinya, nakoso, maka akan berkurang opo imanuhu, imannya orang tadi. Jadi kalau ahli ibadah ya ahli ibadah. Makanya enakan mana Pak? Ahli ibadah sama ahli ilmu. Coba dijawab, enakan mana dibilang ahlul ibadah sama ahlul ilmi? Ahlul ilmi. Kalau ahlul ilmi insya Allah juga ahlul ibadah. Kalau ahlul ibadah belum tentu ahlul ilmi. Sampai ada ungkapan fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Apa tadi? Fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahil mutanasik. Jadi lebih berbahaya ada orang bodoh tapi ahli ibadah. Tuh. Orang alim yang nggak benar itu nggak bagus, kerusakan. Dan lebih berbahaya lagi anak orang bodoh ahli ibadah. Itu. Dulu ada orang ahli ibadah Pak. Susah ngimamin itu ceritanya nih.
Setelah ngimamin, ada anak muda, kalau wiridan sampai nangis. Astagfirullahaladzim. Udah selesai, imamnya nanya, Tong, lu kok bisa wiridan bisa nangis begitu, gimana caranya? Saya punya dosa banyak, sehingga saya ingin menangisi hati dosa-dosa saya. Gitu. Jadi kalau kepingin kalau bisa menangis itu gimana? Bapak harus ibadah dulu, maksiat dulu. Nanti kalau udah maksiat, ibadahnya pasti insya Allah nangis, karena akan mengingat dosa-dosa yang Anda lakukan. Akhirnya apa orang ini? Minum. Wah, takut tak gitu ah. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, dia kan di dalam itu Pak, di naik klub. Naik klub itu? Habis minum, teler kan? Setelah teler, ada cewek lewat, tarik dah. Kata ceweknya, loh, kok Pak Haji? Lah, yang suka ngimamin itu, Pak Haji. Bunuh sekalian. Akhirnya dibunuh. Kenapa? Kata yang bunuh. Ini kalau andai kata nggak gua bunuh, nanti di masyarakat ketahuan gua disebarin, gua habis dah. Mendingan gua bunuh sekalian. Nah, itu bahasanya mengenai masalah efeknya orang yang minum minuman. Nah, itu sampai hilang segala macamnya tadi. Nah, itu contohnya itu. Bukan sampai dia tobat, malah dia udah. Itu yang dibilang Muhammad su'ul khotimah di situ bahasanya. Jadi kondisinya nggak tahu habis itu dia itu taubat apa nggak tahu itu. Gitu. Itu ceritanya begitu. Padahal di sini anak muda tadi setan itu bisa jadi kan? Nggak tahu kan? Gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat, jangan lihat dohirnya, nanti di belakangnya juga ada. Ya. Tak terusin dulu. Cepet banget ya, udah di 8 itu. Masih 1 jam lagi. Baru setengah 8. Qala ba'duhum, ulama berkata, wa man tahara qalbahu wa tawaddo, siapa yang mencucikan hatinya, kemudian dia wudu, waktu sholat, kemudian dia mandi, faqad dakhala sholat, kemudian maka dia masuk sholat di taharateni jami'an. Jadi langsung membersihkan 2 tempat. Jadi secara dohir, batin tadi saya katakan, hatinya dibersihkan dulu, udah hilangin rasa iri, dengki segala macam tadi, udah hilangin semuanya. Makanya kalau kita juga kan gitu Pak, datang ke masjid, ke musola gitu, gua kalau nggak jadi imam gua nggak mau mundur. Nah itu kadang-kadang gitu kan, gua kalau nggak jadi imam nggak mau. Nah repot kayak gitu. Datang ke masjid, ke musola, datang ke belakang, udah duduk bareng-bareng. Siapa yang pantas ke masjid, yang jadi imam, silakan, nggak apa-apa. Kalau di kita kan sekarang dijadwal kadang-kadang, karena apa ya, mungkin ya faktor itu istilahnya kalau bilang teknisnya aja gitu. Kalau idenya kan gitu Pak, ini ada banyak orang nih, makanya saya ini masalah fikih lagi nih. Ada 5 orang nih, siapa yang berhak menjadi imam, gitu kan? Yang pertama itu adalah al-qori. Qori itu siapa? Orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu pertama. Ternyata qorinya sama. Dilihat dulu lagi orang yang faqih, siapa yang ahli faqihnya pintar tentang masalah ini. Nanti faqihnya juga sama. Al-alim, siapa yang lebih alim tetap lagi tarik yang lebih tua, tuh yang lebih tua, gitu. Terus nanti yang lebih segala macam. Bahkan sampai di belakang itu ada, dulu saya di pelajaran fikih itu istrinya yang paling cantik. Kriterianya seperti itu. Istrinya, logikanya apa? Nah gitu. Saya kadang-kadang logika Pak, kenapa ya kok istri yang paling cantik? Tapi jangan bilang nanti kalau Pak Sarani bilang, oh istri saya yang cantik, nggak bisa begitu. Atau Pak Satiri, nggak. Secara umum orang bisa ngelihat, gitu kan? Kalau
Agnes, kenapa? Nah ini pertanyaannya kan jadi banyak. Udah itu masalah imam di situ Pak, gitu. Masalah imam seperti itu, gitu. Makanya kalau yang muda jangan kepengen jadi imam dulu. Berilah kesempatan yang tua dulu. Entar kalau udah mati yang tua baru yang muda. Nggak apa-apa begitu. Wa mayalil mudhafayati khalafa annu fil i'rabi idza mahudifa. Wa ma utawi santri iku yali nyandingi sapa santri al mudhafa ing kiyaine. Kiai kalau masih ada kiainya yang jadi imam, jangan santri songong lo sama guru. Tuh begitu kan? Songong. Nanti kalau andai kata kiainya udah mati baru lo jadi imam. Gitu. Kalau bisa kalau anak muda banyakin ilmu dulu. Utlubul ilma qabla an tusawwadu. Banyakin ilmu sebelum kau jadikan ustad. Bahasanya begitu. Nah, ini kan gini kan jarang tahu. Orang iya aja. Dah. Wa man takhala fi sholati bi agniya khosatan. Nah, ini. Wallahu ta'ala la yanduru ila taharatil qalbi liqauli sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila suwarikum wa absyarikum walaki yanduru ila qulubikum. Nah, ini sering didengar di ceramah. Ada hadis yang mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah kagak ngelihat penampilan Anda. Wa absyarikum. Absyar itu bermakna kulit, artinya kulit. Tapi potongan, istilahnya begitulah. Atau gereknya, makanya dibilang kulit, nggak ngelihat kulit mau kulit hitam apa kulit putih. Nah gitu kan. Kalau di Amerika ada begitu, kalau kita Indonesia kulit sawu matang. Kalau Amerika ada kulit hitam, kulit putih, nggak ada yang lihat. Walaki yanduru ila qulubikum. Tapi yang dilihat adalah hati kalian semuanya. Gitu. Jadi Allah itu nggak ngelihat penampilan. Makanya kalau di komplek kita ini kan gitu Pak. Kalau nek kata usahanya biasa-biasa gitu kagak dilihat. Harus najis sedikit. Kalau pakainya kopinya jelek atau lakukannya jelek, ya ustadznya begitu, kere gitu. Saya aja bawa motor, Ustadz mau mobil dong, tuh begitu. Kenapa? Kalau bawa mobil, amplopnya beda, tuh begitu katanya. Ini juga ada aja yang ngomong kayak gitu. Oh gitu ya? Iya gitu. Tuh kadang-kadang dia itu tadi kayak saya tadi kan Pak. Oh, pemimpin imam tadi gitu, imam tadi. Makanya kalau kita setan loh, gitu kalau kita ngomong kan, ya kan, apa hubungannya ke amplop kata begitu, gitu. Disuruh bawa mobil saya Pak, gitu. Jadi yang dilihat itu adalah hatinya, bukan apa namanya wajah maupun makanya di Quran sama juga inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya ada yang nyeletuk, Pak Ustadz itu kan di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia adalah harta Pak Ustadz. Nah gitu kan. Izzud dunya bil mal. Kemuliaan orang itu harta. Gak bisa dibohongin itu. Gak bisa diomongin. Kalau orang itu yang datang bawa mobil baru dihormatin. Ya orang bawa sepeda ongkel, minggir. Ya Kak. Jangan-jangan utang duit ini nih. Nah kan gitu kan ya. Itu pasti tidak bisa dibohong itu. Itu iman, itu bicara iman hati orang. Makanya saya kadang, ya Allah Pak Ustadz, saya datang dikirain saya pinjam duit Pak Ustadz, Pak saya datang baik-baik Pak Ustadz. Gila itu orang tuh, sampai ngomong kayak gitu tuh. Orang laporan sama saya. Saya datang kan menganterin ini, kok dibilang saya ini, jangan-jangan kurang duit. Allahu Akbar. Mentang-mentang saya orang nggak punya kali Pak Ustadz ya. Tuh katanya gitu kan orang itu. Makanya kadang-kadang kita ini mata kita juga gitu. Makanya iman kita masih mahjubun ilallah, masih dihijab oleh Allah. Dari Allah itu masih hijab kita. Iman kita itu masih dunia semuanya. Nah, udah saya terangin kan itu iman itu derajatnya ada 5 tuh. Nah, udah saya terangin itu kan. Yang 2 itu kayak gitu, iman taklid, iman yakin, dan semuanya masih mahjub ilallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masayibid dunya wad din. Allahumma ja'alna wa auladana wa anfusana wa ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa alil khair ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.